nanti itu bisa menjadi salah satu informasi untuk kita dapat memahami materi pembelajaran sel secara menyeluruh. Oke, di materi terakhir kita tahu bahwa satu di antara substansi genetik itu kan kromosom, Rek. Nah, ini nanti akan terlibat di dalam tahapan-tahapan pembelahan sel untuk istilah kromosom itu sendiri. Nah, pada saat kalian cermati, kromosom itu sejatinya adalah DNA yang mengalami pemadatan atau pemendekan. Nah, kan seperti ini kemarin yang sudah kita bahas. Itu. Jadi kita mengistilahkan kromosom yang kita amati sekilas seperti huruf X itu sejatinya adalah benang yang panjang ini itu dimampatkan atau dipadatkan menjadi bentukan seperti huruf X seperti ini. Yang itu sejatinya adalah kalau kita perbesar satu benang itu adalah dua pita yang saling berdiri yang bisa menyebut bahwa itu adalah DNA. Segmen DNA itu adalah gen. Dari informasi ini kita bisa mengidentifikasi bahwa yang namanya kromosom itu disusun atas DNA. Benar banget. Adapun gen itu terletak dalam kromosom itu tidak sangat benar. Ingat, segmen dari DNA itu adalah gen. Dan pada saat kalian kemarin pada pembelajar itu saya sampaikan penampakan seperti huruf X ini itu akan bisa kita amati dalam satu sel kalau sang itu mau membelah diri. Seperti sudah kita bahas ya. Oke. Oke, seperti yang kita bahas bahwa penampakan seperti huruf X atau kamu sebut kromosom itu adalah ketika sel membelah diri dengan kemarin analogi kita DNA yang begitu panjang itu untuk memudahkan dalam pengangkutan itu kan dipadatkan. Nah itu kemarin strukturnya seperti itu. Makanya penampakan kayak kromosom itu akan nampak ketika sel membelah diri. Kalau membelah diri akan nampak betul seperti huruf X itu atau kromosomnya itu. Nah kemudian informasi lagi kamu bisa mengamati kromosom yang dia itu memiliki penampakan bentuk yang identik ini itu disebut dengan kromosom homolog atau kromosom sister atau kromosom saudara. Dan ini nanti pun akan kita libatkan istilah kromosom homolog ini. Penampakan yang ada dua kromosom yang sama seperti ini kromosom itu berasal dari kedua induknya mama perkawinan. Jadi yang sebelah atas itu adalah dari ayahnya, yang sebelah bawah dari ibunya. Nah, ini pula dapat kita identifikasi pada saat membahas kromosom itu seperti ini. Kalau kita mengidentifikasi kromosomnya pria sama wanita manusia, itu adalah dia memiliki 46 dengan komposisi nomor 1 sampai nomor 22 ditemukan pada manusia pria maupun manusia wanita. Kami menyebutnya sebagai kromosom tubuh atau autosom. Adapun kromosom nomor 23 itu beda antara sel pria sama sel wanita yang disebut adalah sebagai kromosom kelamin atau gonosom. Dan setiap set kromosom itu jumlahnya 2. Maka organisme ini memiliki 2 kromosom set kromosomnya. Berarti di dalam keadaan 2N atau diploid. Berarti kalau nanti setiap kromosom itu isinya 3, maka dia dalam keadaan 3N atau triploid. Bagaimana kalau itu cuma 1? Haploid atau kita namakan cuma N saja. Intinya nanti kamu akan bisa menyebut, oh ketika hasil pembelahannya suatu sel itu bersifat haploid, itu maknanya adalah setiap set kromosom itu jumlahnya 1. Tapi kalau anakannya setiap set kromosomnya itu jumlahnya 2, maka dia tetap diploid. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke materi pembelahan sel itu sendiri. Oke, ini adalah modul yang sudah kalian terima ya. Ini
dengan judul pembelahan sel di sana. Kemudian kalau kita kembalikan ke materi sel yang sudah kita identifikasi bahwa sel itu berdasarkan membran intinya itu dapat dibagi menjadi dua, yakni sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel yang sudah punya membran inti sama sel yang nggak punya membran inti. Adapun sel yang tidak memiliki membran inti itu terjadi pembelahan sel tanpa tahap-tahapan pembelahan. Gak ono profase, gak ono telofase. Ya langsung DNA mengganda, terus dibentuk lapisan penyekat dan dibentuk dua sel. Maka itu disebut dengan pembelahan sel yang amitotik. Nih. Sementara untuk organisme seluler yang memiliki membran inti yang disebut dengan kelompok eukariotik, maka dia melakukan pembelahan tipikal mitotik. Yang macamnya ada dua, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis di sini ada 4 tahapan, ada profase sampai telofase. Sementara kalau meiosis itu ada 8 tahapan, yang itu dibangun atas 2 siklus. Pertama adalah meiosis 1 yang ada profase 1 sampai telofase 1, kemudian berlanjut meiosis yang kedua, yakni ada profase 2 sampai telofase 2. Salah satu contoh peristiwa meiosis di dalam tubuh itu adalah pada saat peristiwa pembentukan gamet atau gametogenesis. Gametnya itu ada dua, yakni sperma sama ovum. Itu kalau pada hewan maka disebut dengan peristiwa pembentukan sperma atau spermatogenesis. Kalau pembentukan ovum namanya adalah oogenesis. Sementara kalau pada tumbuhan maka dapat dibentuk ketika terjadi peristiwa pembentukan serbuk sari dan juga ovum pada bakal biji. Pembentukan serbuk sari itu kan sudah mengalami diferensiasi ya. Sebelumnya itu adalah namanya mikrospora. Jika peristiwa pembentukan mikrospora namanya mikrosporogenesis. Ovum itu sebenarnya adalah juga mengalami diferensiasi, yang itu berasal dari makrospora atau megaspora, maka peristiwanya pembentukan makrospora namanya adalah makrosporogenesis. Jadi inti dari formasi ini adalah bahwa meiosis itu berlangsung pada saat peristiwa pembentukan gamet atau gametogenesis. Oke. Kemudian di sini itu banyak banget rek bacaannya. Jadi tadi sudah kita bahas ya. Kemudian untuk pembelahan mitosis sendiri itu tahapannya ada profase sampai telofase. Kemudian di sana ada interfase. Dengan keterangannya yang panjang ini. Kemudian adapun untuk meiosis itu ada meiosis 1, ada 4 tahapan dari profase 1 sampai telofase 1, berlanjut ke meiosis 2 dari profase 2 sampai ke telofase 2. Nah, daripada kita membaca ya satu persatu, mendingan kita langsung eksekusi aja di dalam latihan soalnya. Nah, ini adalah latihan soalnya. Biar saya perbesar, biar nampak jelas ini. Nah, dulu. Oke. Yang pertama, kita menemukan 3 istilah yang nanti akan sering muncul di dalam konsep pembelahan sel. Lalu paket orek sing disuruh diwiki keterangannya. Tak ketukan satu sedikit aja. Nah ini. Oke. Ini saya langsung menggabungkan ini ya, informasi di modul sama buku paket ya. Kita menemukan ada istilah ini, kromatin.
Ini. Kemudian ada lagi istilah kromosom. Ada lagi istilah yang di sini tidak dituliskan, itu tapi itu dipakai di dalam buku paket. Kalau kalian memiliki buku paket, istilahnya adalah kromatid atau kromatida. Oke. Ada istilah kromatin, ada istilah kromosom, ada istilah kromatid. Tuh. Mungkin yang pernah kalian dengar sebelumnya adalah istilah kromatin dan kromosom. Pada saat kita membahas materi genetika. Oke, saya coba balikkan ke dalam materi ini, biar nanti kalian bisa menemukan apa itu kromatin. Mana nih buat tulisannya? Oke, itu di modul kalian. Di modul kalian sudah ada istilah kromatin. Masih ingat di modulnya? Modul genetika? Ada istilah kromatin, ada istilah kromosom. Kalau kalian masih punya buku modul genetikanya, kalian buka di sana ada keterangan itu. Ini lo kromatin, kalau yang ini kromosom. Jadi kalau kita bisa identifikasi, ketika kita menemukan penampakan seperti ini tadi, nah ini, kalau kayak gini kan namanya kromosom. Yang saya kasih lingkaran, ini kan namanya kromosom nih. Nah, benang-benang kayak gini nih, itu disebut dengan kromatin. Jadi kromatin itu apa? Yo, DNA itu loh namanya kromatin. Jadi masih berbentuk benang-benang yang belum dipadatkan, itu namanya kromatin. Kalau sudah dipadatkan, itu namanya adalah kromosom. Adapun yang disebut dengan kromatid itu adalah sebenarnya kromatida atau kromatid itu aslinya sama dengan kromosom, tetapi kadang itu dipakai istilah kromatid. Adalah kromatid itu adalah lengannya kromosom, Jadi kalau yang saya lingkari kuning itu adalah kromosom. Kalau yang saya lingkari merah itu kan cuma separuhnya. Nah, itu namanya kromatid. Sehingga kamu nanti bisa menyebut, oh kalau yang memisah itu gitu, berarti yang bergerak itu adalah kromatid. Tapi kalau yang bergerak itu bentuknya huruf X, maka itu adalah kromosom. Ya nanti bisa membedakan, oh ini adalah anafasenya mitosis, maka seperti ini yang terjadi. Tapi kalau anafasenya mitosis itu beda lagi. Anafase satunya mitosis itu beda lagi. Karena nanti akan beda, yang memisah itu apakah kromatid atau kromosom. Oke, kita langsung aja perjelas dalam ininya, di dalam modulnya. Di atas sudah ada bacaan banyak. Tanpa harus membaca, kamu langsung bisa mengidentifikasi apa yang terjadi pada saat profase. Nah, pertama mitosis adalah profase. Apa yang terjadi, Rek? Kromosom memadat. Oke, Lon, lihatin caraku menjawab, terus lu tirokno caraku. Yang terjadi pada profase itu berarti yang sebelumnya ada di interfase terus nggak ada, tetapi menjadi di profase. Yang pertama adalah
pada saat interfase, aku menemukan kromatin, ya kan? Tapi setelahnya profase, apakah masih ada kromatin? Tetapi yang kamu temukan apa? Kromosom. Kromosom. Jadi berarti profase adalah kromatin memendek atau memadat menjadi kromosom. Nah, ini adalah tanpa kamu memakai literatur boleh, menggunakan pengamatan langsung nggak kamu dosen nggak boleh. Terus yang kedua apa yang terjadi? Sentrosomnya itu, Ustaz. Nice. Sentrosom itu kan organel sel yang memiliki sentriol atau pasangan sentriol. Kalau di sini awalnya sentriolnya masih menyatu kan? Tapi kalau di sini memisah, menjauh, melebar. menjauh. Berarti sentriol atau pasangan sentriol menjauh ke arah kutub berlawanan. Oke. Nah, satu lagi yang di sini itu nampak gambarnya masih belum tergambar dengan jelas. Perhatikan prometafase. Prometafase itu kan awal atau metafase awal ya. Sejatinya itu adalah penampakannya itu harusnya, perhatikan ini yang saya kasih tanda panah ini. Iki harusnya kok ini gambari. Ini kan membran nukleus. Maka kita bisa menemukan ciri yang ketiga dari profase adalah membran nukleus mulai rusak. Jadi kalau di sini kan masih utuh nih. Nah, penampakannya harusnya itu di sini itu penampakan membran itu harusnya kayak gini, sudah mulai berantakan gini. Jadi dia mengalami fragmentasi membran nukleus. Oke, berikutnya masuk ke dalam tahapan metafase. Apa yang bisa kamu temukan di metafase tetapi sebelumnya nggak ada di profase? Hilangnya membran nukleus. Oke, sudah kita bahas nih. Di profase membran nukleus sudah hilang atau sudah mulai rusak lah. Terus yang paling gampang kita temukan di sana apa? Metafase plate itu, Miss. Oke, ada metafase plate ini, apalagi? Ini kan? Ini apa, Rek? spindle, Kelihatan kursus saya ya? ya, Ini apa lagi? Kromosom. Kromosom. Terletak pada. Ini kan kita menyebut kutubnya bumi ya. Berarti apa kan kita menyebut kutubnya sel. Ini kutub sel, ini kutub sel. Kalau kamu melihat suatu globe, yang tengah-tengah ini sebagai apanya globe atau apanya bumi? globe, Garis khatulistiwa, enggak? Oke, itu adalah khatulistiwa. Khatulistiwanya bumi. Kalau di sini kan garis lintang. Ini garis khatulistiwa. Dapat pula disebut sebagai garis tengahnya bumi. ekuator, Iya, ekuator ya, namanya kayak garis tengah itu ya. ya, Oke, anafase. Wis, mang ingat yo, aku mang menyebut ono kromosom, ono kromatin, ono kromatid. Mang tak gambarno.
lingkaran kuning dengan kromosom, lingkaran merah itu adalah kromatid. Berarti kalau menyebut di situ yang memisah itu kromatid atau kromosom. Kromatid. Yang bergerak menuju kutub berlawanan ke arah atas sama ke arah bawah. Yang ini penampakannya ini kayak khusus saya ini kamu menyebutnya itu adalah kromatid atau kromosom. Kromatid. Maka kamu bisa menyebut kromatid memisah menuju kutub berlawanan. Mengapa kok perlu ini, Rek? Apa tuh pemahaman ini? Banding noyo, sing tak lingkari iki. Iki kan anafasenya mitosis. Ya. Itu dia menuju kutub yang berlawanan. Ternyata istilah mau itu profasenya mitosis, profasenya meiosis itu mirip gitu loh, tetapi ada bedanya. Perhatikan yang saya dengar ini. Ini adalah anafasenya mitosis. Itu kayak gini penampakannya. Kamu menyebutnya adalah kromatid bisa menuju kutub yang berlawanan. Tapi coba perhatikan anafase satunya meiosis. Nih. Nah, ini. Yang sebelah ini. Ini kamu menyebutnya yang bisa kromatid atau kromosom? Kromosom. Biar kamu tahu, oh ternyata kalau kromatid pemisah itu adalah anafasenya mitosis. Tapi kalau yang satu kromosom, maka itu adalah anafase satu dari meiosis. Itu loh maksudnya pentingnya kamu bisa memahami tadi. Oke, kita kembalikan lagi ke telofase sebelum kita masuk ke dalam oke. Untuk telofase, Kenapa? awalnya kan kayak gini, penampakan kromosomnya. Terus di sini apa yang kamu temukan? Terus yang putih-putih ini apa lagi? Itu apa sih yang bundar itu? Jadi kayak membelah kan. Terbentuknya membran nukleus. Oke. Nomor 2, membran nukleus mulai terbentuk. Yang paling pertama apa? Iku enggak sih? Apa namanya? Kromatin. Apa? Apa? Kromatidnya jadi kromatin, Mister. Oke, tepat sekali. Kromatid atau kromosom itu memudar ya. Oh yang tadi ya. Kan ini kan awalnya kan memendek memadat ya. Mengurangi. Ya. Berubah menjadi kromatin. Oke. Nah itu. Jadi yang utama yang perlu kita lihat di sana apa yang terjadi adalah fokus pada kromosomnya. Jadi awalnya kromatin jadi kromosom, kemudian kromosom berada di bidang ekuator, kemudian kromatid memisah menuju ke berlawanan, kemudian yang telofase kromatid berubah menjadi kromatin, kemudian mulai dibentuk mulai dibentuk membran inti, kemudian di sini mulai dibentuk sekat pemisah yang nanti akan jadi sitokinesis. Kinesis itu pembelahan situ to sel, jadi selnya menjadi 2. Oke, itu adalah tahap-tahapan dari mitosis. Lah terus, lek ngono iki apa? Apakah itu bukan mitosis? Dari namanya itu kelihatan. Pro itu awal, meta itu di tengah, ana itu memisah, telo itu ujung. Jadi ini namanya adalah fase awal, fase tengah, fase ketika ada pemisahan,
fase akhir. Jadi tahap-tahapan mitosis ya mulai dari fase awal sampai fase akhir. Nah terus, iya apa lah ngono? Nek duduk fasenya mitosis. Jadi kamu jangan sampai salah menyebut bahwa interfase itu tahapan dari mitosis. Tahap mitosis itu cuma 4, dari profase sampai telofase. Tahapan awal sampai tahapan ujung atau tahapan akhir. Ya, gimana? Intra podoai. Kambium iku ono kambium intravasikuler. Berarti kambium yang terletak di antara sidem sama floim. Di antara. Itu adalah inter. Berarti interfase adalah Fase antara pembelahan. tepat banget. Itu adalah fase antara pembelahan. Maksudnya apa sih, Rek? Ketika terjadi pembelahan sel, Rek, yo. Misalkan dalam satu sel nih. Satu sel itu terjadi peristiwa profase, metafase, anafase, telofase dibentuk menjadi 2. Nah, masing-masing sel ini akan melakukan pembelahan lagi. Nah, sebelum dia terjadi profase dan seterusnya, tahapan antara itu disebut dengan interfase. Jadi ini adalah setelah di sini itu kan dibentuk 2 sel nih, sel yang atas sama sel yang bawah. Dia akan melakukan pembelahan lagi, Rek. Tetapi waktu yang dipakai dia untuk mempersiapkan pembelahan itu namanya interfase. Dan justru interfase itu yang paling lama tahapannya daripada dari profase sampai telofase. Contoh yang paling gampang kita amati adalah pada saat kita mengamati pembelahan sel akar bawang. Akar bawang itu mengalami pembelahan sel setiap 24 jam sekali. Jadi kalau kamu misalkan mengambil sampel akar bawang, nah itu biasanya tuh pembelahan selnya itu terjadi pada saat tengah malam, jam 12 malam. Jadi kamu ambil sampelnya, kemudian kamu amati di bawah mikroskop, masing-masing selnya kelihatan. Kalau selnya itu dia kromosomnya masih berantakan, oh berarti dia di sini, di profase. Belum tertata. Tapi kalau selnya itu sudah nampak kromosomnya di tengah-tengah itu, oh berarti dia tahapannya metafase. Itu kelihatan banget Rek, kromosomnya. Dan jam 12 sampai jam 1, selama 1 jam, itu terjadi profase sampai telofase. Terus 23 jam sisanya itu interfase. Jadi selnya nggak membelah diri. Dia terjadi peristiwa penggandaan DNA, penggandaan organel, penambahan jumlah sitoplasma, biar nanti ketika membelah diri, jumlah sel anakannya itu tetap ada sitoplasmanya, organelnya terpenuhi, kromosomnya sudah hasil penggandaan. Oke, cukup sampai sini? Cukup, silakan di screenshot ini catatannya. Lanjut ke pembelahan meiosis. Meiosis ada meiosis pertama. Diawali dengan interfase sebelum dari meiosis, kemudian dia terjadi peristiwa profase yang pertama. Coba kamu amati, Rek. Apa yang terjadi pada profase pertama yang itu sebelumnya tidak nampak di interfase? Apa? Kromatin. Kromatin terus memadat menjadi Kromosom homolog. kromosom homolog. Oke, terus apa lagi?
Nukleusnya, Mister. Oke, membran nukleus sudah mulai rusak atau menghilang. Apalagi? Sitrosomnya. Pasangan sentriol. Pasangan sentrolnya memisah sistem berlawanan. Coba cek sama tulisan tadi di profase. Podo kan? Ya berarti memang kayak gitulah cirinya profase. Mau itu profasenya mitosis ataupun profase satunya meiosis. Nah, yang beda coba cek sekarang metafase. Apa bedanya metafase satunya meiosis sama metafasenya mitosis? Hasil akhir. Hasil akhirnya kan beda. Pak naikkan. Naiki tuh. Nah, ini metafasenya mitosis. Kayak gini dia penampakannya. Di ekuator sel. Tapi metafase satu meiosis itu juga di ekuator sel. Tapi belum. Tata nani. Berarti apa kamu mengistilahkannya? Apa? Sepasang kromosom. Oke. Jadi kalau kamu menyebutkan seperti ini tadi kan kromosom berjajar di bidang ekuator sel. Nah ini kita menyebutnya nggak cuma satu kromosom, tapi ini adalah pasangan kromosom apa rek? Iki sampai iki loh. Pasangan kromosom homolog. Homolog itu berarti kromosomnya sama. Jadi kromosom yang saya kasih tanda panah sama itu memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Tak kasih tanda panah ungu. Iki homolog ambek iki. Tak kasih tanda panah orange. Iki homolog dengan ini. Itu disebut dengan kromosom homolog. Tapi kalau tanda panah orange sama tanda panah ungu itu nggak homolog, wong bentuknya ukurannya nggak sama. Jadi kita mengistilahkan untuk metafase satunya meiosis itu adalah pasangan kromosom homolog berjajar di bidang ekuator sel. Itu yang membedakan dengan metafasenya mitosis. Kalau metafase mitosis itu kan kromosom berjajar di bidang ekuator kan, bukan pasangan kromosom. Tapi kalau ini pasangan kromosom homolog berjajar. Maka kamu bisa menyebut pula untuk anafase 1 dari meiosis, ini kamu menyebutnya yang memisah menuju kutub berlawanan apa? Kromosom. Kromosom. Kalau tadi kan kromatid. Kalau mitosis. Kalau ini berarti kromosom. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Atau kita bisa menyebut pasangan kromosom homolog memisah menuju kutub yang berlawanan. Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham belum? Oke. Sekarang perhatikan kelanjutannya. Setelahnya terjadi telofase ini. Nah, setelah telofase ini, itu langsung berlanjut ke meiosis yang kedua. Coba kamu amati, Rek. Di profase kedua, sentriolnya apa yang terjadi? Manjang. Membelah, Mister. Oke, membelah. Terus terkumpul atau memisah? Memisah. Misah. Memisah. Membran nukleusnya terbentuk ataukah rusak? Rusak. Rusak. Ininya menjadi kromatin apa kromosom? Kromatin. Ini kamu menyebutnya kromatin apa kromosom?
Kromosom. Mau itu profasenya mitosis, mau itu profase satunya meiosis, mau itu profase duanya meiosis, itu kan bedanya. Ya ciri profase ya itu. Kromatin berubah menjadi kromosom. Membran nukleus sudah mulai hilang atau rusak. Sentriol terpisah menunjukkan perlawanan. Cekkan bacaanmu, nak kayak dulu tulisannya. Karena metafase 2. Kita menyebutnya sama dengan metatoka beda. Untuk metafase 2-nya meiosis sama seperti metafase 1 meiosis ataukah beda? Beda. Beda, Mister. Beda. Berarti kamu menyebutnya di sini tuh apa? Bukan ekuator tuh, Mister. Oh, ini sebenarnya itu yang gini. Ini kan kutubnya, Rek. Ini kan kutub, ini kan kutub. Jadi ini kutub. Cuma diputer loh, Rek. Berarti ini tetap ekuator sel. Karena cirinya metafase itu kan tengah-tengah. Ya, maksudnya apa? Tengah-tengahnya sel gitu loh. Berarti kamu menyebutnya iki apa? Definisi ini ciri nih. Muter gitu, Mister. No. Puter itu mek gambar itu. Mek fokuskan di kromosome. Apa sih kromosom ini ngono iki? Iki mek gambar itu bener kayak gitu. Tapi aslinya yo tetap atas bawah gitu loh. Bukan homolog lagi. Nice, itu bukan kromosom homolog. Berarti kalau metafase 1 kamu tadi menyebut pasangan kromosom homolog berada di bidang ekuator. Lek kayak ini iki berarti Pasangan yang bukan homolog. kalau pasangannya bukan homolog, yuk kamu menyebut aja kromosom berjajar di bidang ekuator, kan kromosom homolog. Terus kalau anafase 2, bandingkan dengan anafase 1, sama apa beda? Beda. Kalau kamu tadi menyebut anafase 1 adalah pasangan kromosom homolog memisah menuju kutub yang berlawanan. Lagi ini ki, yang memisah ini kromosom atau kromatid? Kromatid, Mister. Kromatid. Coba bandingkan. Bandingkan yang terjadi di meiosis 2 dengan mitosis. Sama apa beda? Cepetan. Sama, Mister. Sama. Karena apa? Meiosis 2 itu sama dengan mitosis. Mau membaca di atas boleh untuk satu tahapan. Kita pakai ini aja langsung kita itu simpulkan sendiri. Jadi apa ciri yang terjadi pada meiosis 2 itu podo karo mitosis, Rek. Kromatin berubah menjadi kromosom. Kemudian metafase kromosom berada di bidang ekuator. Anafase kromatid memisah menghitungkan perlawanan. Telofase kromosom berubah menjadi kromatin, membran nukleus sudah mulai terbentuk, sel dibelah menjadi 2 atau mengalami sitokinesis. Oke, cukup? Cukup apa? Ada yang penting ditanyakan? Oke. Waduh, masih satu ya, cuma 4 menit ya, semoga nutut ini. Nah. Ini apa sih maksudnya, Mister? Kok ono biru, ono merah lho. Ini kan awalnya biru semua, merah semua. Biru semua, merah semua. Setelah dia nempel-nempel kayak gini, ternyata yang merah satu lengannya tertukar biru, yang biru satu lengannya tertukar merah,
Sing iki malah dua lengannya tertukar merah, lengannya tertukar kuning. Ini akibat ketika terjadi pasangan kromosom homolog itu bisa memungkinkan terjadinya sinaps atau ini bentukan tetrat seperti ini. Nah, singgungannya ini itu bisa menukar lengannya. Itu yang disebut dengan pindah silang atau crossing over. Yang itu menyebabkan gen-gen itu saling berpindah pada kromosom homolog yang nanti bisa menyebabkan meningkatnya variasi. Nah, ini adalah pemahaman awal yang perlu kamu ketahui yang pada saat kita membahas persilangan. Nah, ini adalah di sini keterangannya. Oke, lanjut di perbedaan mitosis dan meiosis. Kalau sekali pembelahan mitosis, berapakah jumlah anak yang dibentuk? 2. 2. Kalau meiosis, setiap sekali pembelahan ada berapa anak yang dibentuk? 4. 4. Jumlah kromosom anak. Kalau induknya kromosomnya diploid, bagaimanakah kromosom anaknya? Loh, iyalah. Diploid. 2N. Sehingga kita bisa menyimpulkan di sini kromosom anak itu sama dengan induk. Induknya 2N, anaknya tetap 2N. Tapi kalau itu meiosis, ketika induknya kromosomnya diploid, maka kromosom anak Haploid. sama dengan haploid. Berarti kromosom anak itu sama dengan setengah dari induk. Induknya 2N, ya anaknya menjadi N. Setengahnya 2N kan N. Oke, dari kamu bisa menyampaikan seperti ini, fokus ke gambar tadi. Mana itu pertanda bahwa anakannya meiosis itu kok menjadi setengah dari induk. Kecilkan. Kurang 1 menit lagi. Itu tulisanku. Yualah. Ini mitosis. Ini meiosis. Manakah tahapan yang menyebabkan kromosom induk 2N kok anakannya menjadi N? Meiosis 2. Apakah meiosis 2? Telofase. Telofase? Telofase 2. Telofase 2? Pastikan dulu. Anafase. Apa? Anafase. Anafase pertama? Apa kedua? Kedua. Pastikan dulu. Oke, silakan disimak ini, gambar ini. Nek setiap set kromosom iku ono pasangane, berarti ini dalam keadaan gitu kan? Berarti nek
yang saya lingkari merah, misalkan penampakannya itu mek ngene tok. Oh, kotak aja wis. Gampang. Penampakannya mek ngene tok. Iki mek siji. Iki mek siji. Berarti dalam keadaan N. N. Jadi kalau dia penampakannya seperti ini, itu adalah 2N. Kalau seperti ini, dia adalah N atau haploid. Wis, perhatikan sekarang modulnya. Ini modul 5. Yang saya lingkari hijau. Sing pendek ono pasangannya apa enggak? Ada. Yang panjang ono pasangannya apa enggak? Kemudian iki mengarah ke atas, ini mengarah ke bawah. Berarti yang masing-masing ini ono pasangannya apa enggak? Enggak. Enggak ada. Berarti kalau ada pasangan ini seperti ini, itu kamu menyebut ini adalah N. Tapi kalau seperti ini, dia adalah Haploid. haploid. Itu yang menyebabkan mengapa kok hasilnya meiosis jumlah kromosom anak itu separuh induknya. Gara-gara itu tadi yang terjadi. Pasangan kromosom homolognya itu memisah sehingga masing-masingnya itu membawa separuh dari induknya. Loh, terus kalau mitosis, perhatikan mitosis. Nih, tak perbesar, biar kelihatan. Saya kasih lingkaran. Lingkaran merah. Iki kromosom panjang, pasangannya adalah kromosom panjang. Tak kasih lingkaran biru, apa ini? Kuning. Ini kromosom pendek, pasangannya adalah kromosom pendek. Terus memisah. Yang pendek ini ngarah ke atas, pasangannya ngarah ke atas. Kemudian yang panjang ini ke atas, pasangannya yang ngarah ke atas pisan. Berarti kalau yang di atas ini punya berapa kromosom pendek? 1. Loh. Ini kromosom panjang. Pasangannya kromosom panjang. Ini kromosom pendek. Pasangannya kromosom pendek. Nah, kromosom panjang mengarah ke atas. Pasangannya ini kan melok ke atas pisan. Kromosom pendek mengarah ke atas. Pasangannya ini melok ke atas pisan. Berarti kalau nanti terbentuk sel kayak gini, yang saya kotak itu punya berapa kromosom panjang? 2. 2. Punya berapa kromosom pendek? 2 juga ya? 2. 2. Padahal kalau setiap set kromosom itu berisi 2, haploid atau diploid? Diploid. Diploid itu yang menyebabkan hasilnya mitosis itu tetap diploid. Oke, ini jangan kamu masih bingung nih jangan. Ini udah lagi aku mengulang materi SMP loh, Rek. Kamu SMP udah dapat ini kan? Nggak tahu. Dapat nggak ya? Oke, sudah pukul 10.41 lewat 6 menit dari jamnya. Cukup? Cukup. Ternyata materi ini hanya pengulangan materi SMP, ternyata kita memakan banyak waktu ya. Padahal
targetnya hari ini kita juga membahas modul yang kedua. Oke, tapi tidak apa-apa. Nanti pun akan kita pakai waktu setelahnya. Nanti kita belajar biologi untuk membahas modul yang kedua yang perkurangan. Cukup ya, nggak pertanyaan ya? Oke, terima kasih untuk kawan-kawan 21 dan 12.2 juga untuk Miss Rini atas penampilannya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.